Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kita masih hidup. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kita masih hidup. Setiap pagi bangun minimal kita bersyukur kita masih hidup. Ada masalah, ada persoalan, dibully orang, dikhianati orang, gak apa-apa. Yang penting masih hidup. Kalau masih hidup berarti masih ada kemenangan. Masih hidup berarti masih bisa beriman untuk mujizat. Masih hidup berarti masih bisa percaya bahwa di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Yang saja katakan amin. Wah, udah lama saya nggak lihat orang, saudara. Jadi kalau saya khotbah kelamaan, mohon dimaafkan, saudara. Karena saya senang benar bisa lihat orang. Hari-hari saya cuma khotbah lihat kamera terus. Udah enak saya lihat kameramen saya. Apalagi kameramen saya lebih enak lagi lihat saya, saudara. Tapi hari ini saya bahagia benar. Ada saudara-saudara yang saya nggak tahu apa itu namanya senyum atau enggak apa-apa. Yang penting pokoknya kelihatan, saudara, ya kan. Saya kalau khotbah begini saya rasa di kampung ISIS, saudara, ya kan. Kan kalau ISIS begitu kan ditutup semua, saudara. Tapi saya lihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Hari ini saya mau bicara tentang menjaga kemurnian diri. The end of the day. Kita nggak usah ributin orang, yang penting diri kita. Yang setuju bilang amin. Bilang sama sebelah saudara, kita nggak usah ributin orang. Biarkan orang yang ributin kita. Amin. Iya kan? Pertanyaan saya, Jokowi pernah ngomongin saudara enggak? Ngapain juga Jokowi ngomongin saudara? Nggak ada waktu dia ngurusin saudara. Amin. Tetapi kita pasti pernah ngomongin dia. Nah, iya kan? Baik yang baik maupun yang ya kan? Nah, yang saya mau jelaskan buat saudara, orang yang lebih di atas dari kita nggak pernah punya waktu untuk ngeributin kita. Amin. Jadi kalau ada orang ngeributin saudara, bersyukurlah saudara ada di atas mereka. Nah, hidup ini yang penting bukan urusin orang, hidup ini yang penting urusin diri sendiri. Amin. Bukan jadi egois maksudnya. Kameramen lagi bingung gimana caranya gue dapat manusia ini. Saudara kasih dalam Tuhan bukan jadi orang egois, tetapi yang saya maksudkan adalah kita jaga kemurnian hidup kita supaya kita selalu bisa jadi berkat buat banyak orang. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini yang saya mau share menjaga kemurnian dirimu. Saudara-saudara yang ngikutin dari Indonesia lumayan. Ini udah jam berapa sekarang? 8:30 waktu Indonesia bagian barat, 9:30 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, yang di Papua sama Ambon, nah, semua tidur-tidur ngoni semua ya, ya kan? Nah, ini yang saya mau bahas, buka Alkitab kita, klik. 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 22. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, ayat ini bukan sekarang, saudara. Dari zaman dulu Paulus sudah bilang sama Timotius yang muda, belajar menghargai hamba Tuhan. Amin. Iya kan? Sederhana aja, simple aja, saudara. Zaman medsos ini orang gampang sekali maki hamba Tuhan, iya kan? Kalau sudah pelajari nggak mau tahu, saudara. Kadangkala anak SD, kadangkala anak SMP, kadangkala anak SMA, kadangkala anak kuliahan, udah berani maki-maki hamba Tuhan, gembala lagi, saudara. Yang kayak begitu, yang pertama menggambarkan berasal dari keluarga yang tidak terdidik. Berasal dari keluarga yang tidak terdidik. Bilang sama sebelah saudara, kalau punya anak dididik. Ya kan? Karena kalau dari kecil kita didik anak kita untuk menghargai hamba Tuhan, pasti hidupnya diberkati. Amin. Jelas sampai di sini. Kenapa ini bukan gue yang ngomong, saudara? Ini Alkitab yang ngomong, saudara. Jadi didik. Jadi kalau ada orang suka maki-maki hamba Tuhan, yang pertama itu menggambarkan bahwa dia berasal dari keluarga yang tidak mendidik. Jadi jangan salahin anaknya,
biasanya keluarganya tidak mendidik. Dan yang kedua, karena hidupnya nggak beres, saudara. Karena ada yang belum beres dengan hidupnya. Orang yang penuh dengan kepahitan, orang yang penuh luka, orang yang penuh dengan pemberontakan. Maka karena dalam hidup ini ada prinsip gini, kita hanya bisa memberikan apa yang kita miliki. Betul? Saudara nggak mungkin bisa kasih orang $100 kalau saudara hanya punya $50. Betul? Iya kan? Saudara nggak mungkin bisa masukin di kantong persembahan $50 kalau saudara hanya punya $5. Duh, gue mau kasih $50, gila gue nggak ada. Ada 50.000 nih, ya. Nah, yang saya mau tegaskan buat saudara, kalau orang nggak punya damai, kalau orang nggak punya semangat, kalau orang nggak punya sesuatu yang positif, nggak mungkin bisa bagikan sesuatu yang positif. Makanya ayat ini bilang, jelas tadi mana di ayatnya? Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut apa? Dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Kalau kita menghargai hamba Tuhan, persoalannya bukan buat hamba Tuhannya, dia akan tetap melayani. Amin. Tetapi yang lebih berkat buat hidup kita, karena kita mentaati aturan Kristus. Alkitab berkata segelas air sejuk saja kita berikan untuk hamba Tuhan, maka hidupnya akan diberkati. Amin. Nah, selanjutnya dikatakan apa? Klik mana dia? Nah, sebelumnya ayat 18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Klik ayat 19. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Jadi rupanya ngomongin pendeta, ngomongin hamba Tuhan udah dari zaman dulu. Kalau saudara pelayanan lalu diomongin sabar, itu urusan dari dulu, saudara. Urusan dari dulu. Jadi orang kalau mau melayani Tuhan, yang pertama iman harus kuat. Sama-sama bilang sama saya, iman harus kuat. Telinga tidak boleh tipis. Amin. Bilang sama sebelah saudara, muka harus agak tebel dikit. Ya. Orang kalau melayani jangan cengeng, saudara, ya kan? Karena diomongin orang, difitnah orang, dibully orang itu biasa. Asal bukan karena kelakuan kita, asal itu karena apa? Injil Tuhan. Iya dong. Kalau seorang berkhotbah menentang LGBT, ya kan? Ya LGBT marahlah. Aduh, hamba-hamba Tuhan tuh kenapa begitu ya? Ngerti gak maksud saya? Iya kan? Karena rupanya behind the wheel, di belakang setir semuanya ini is not the man but our enemy. Sama-sama bilang sama saya, musuh saya. Makanya Alkitab bilang lawan musuh iblis sama seperti singa berkeliling mencari mangsa. Cari orang mangsa. Kalau iblis cari mangsa, cari ayam kasih selesai. Persoalannya dia cari siapa? Bilang sama sebelah dia cari elu. Ini kalau ada yang gak kebaktian hari ini, bilang sama dia lu dicariin. Cariin gembala ya? Cariin Pak Lukas ya? Enggak. Cariin Gilbert ya? Enggak, setan. Karena iblis mau pakai apa saja dan siapa saja. Bilang sama sebelah saudara, kita jangan sampai dipakai setan. Bu, ibu kalau nggak hati-hati ibu bisa dipakai setan loh bu. Orang pelayanan bisa dipakai setan nggak? Kadang-kadang bisa loh. Mungkin dia nggak dikuasai setan, tetapi dia cuma dipakai sementara. Lewat apa? Lewat mulutnya lah. Lewat sikapnya lah, lewat keputusannya lah. Iblis mau pakai siapa saja dan apa saja. Tujuannya mendatangkan kekacauan, tujuannya mendatangkan kepahitan, ya kan. Orang tua aja bisa dipakai setan. Saya paling gak setuju kalau orang bilang surga di bawah telapak kaki ibu. Nah ibu-ibu aja banyak yang gak masuk surga. Jadi terus yang benar yang mana pendeta? Surga di bawah telapak kaki bapak? Enggak juga. Surga aja gak di bawah telapak kaki pendeta. Gimana ibu-ibu mau diberkati? Surga di bawah telapak kaki ibu. Terus diinjek-injek sama dia surganya. Bu.
Itu konsep mana sih sorga di bawah telapak kaki ibu? Aneh-aneh aja saudara. Sorga lah di bawah telapak kaki ibu. Tinggal suaminya bilang, sorganya mau gua kiti. Pak! Kita bisa dipakai setan Pak kalau nggak hati-hati Pak. Mertua engkau bisa dipakai setan kalau nggak hati-hati. Makanya perhatikan perkataan kita, perhatikan sikap kita. Ngerti gak maksud saya? Karena ayat ini bilang apa? Janganlah kau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Artinya jangan kuping tipis. Tapi juga artinya kalau kita melayani Tuhan kita harus tangguh. Sama-sama bilang sama saya tangguh. Jangan apa-apa gampang tersinggung. Makanya Alkitab bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya yang ada darah, yang ada dagingnya bukan musuh kita. Iya. Ayo sama-sama kita bilang. Yang ada darah, yang ada dagingnya bukan musuh kita. Saudara-saudara yang ikuti saya melalui live. Saudara ketik di live chat saudara. Yang ada darah, yang ada dagingnya bukan musuh kita. Jadi saudara ingat aja yang fitnah saudara, yang ngomongin saudara, yang membuat kekacauan di sekitar hidup saudara, ada darah, ada dagingnya enggak? Selama ada darah, selama ada dagingnya bukan musuh kita. Jelas ya? Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun apa? Takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya kupesankan dengan sungguh-sungguh padamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka, tanpa asumsi. Dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Salah satu persoalan serius dalam hidup kita supaya kita tetap jaga kemurnian hidup kita. Jangan suka asumsi. If you don't know, ask. Kalau sudah nggak tahu, tanya. Kalau sudah nggak tahu, jangan berasumsi. Banyak persoalan rumah tangga, banyak persoalan pelayanan, dimulai dari apa? Asumsi. Nah, repotnya setelah asumsi, kemudian ambil konklusi. Nah, ya kan? Dan kemudian menempatkan labelisasi. Jadi gini, suami istri terus ngerasa, kok suami sekarang suka diem ya? Bu, sayang. Kok sekarang saya perhatikan kamu suka diam? Apa ada salah saya? Atau ada hal-hal yang kita perlu perbaiki dalam rumah tangga kita? Itu sejuk. Sejuk Bu. Jangan, Pak, kok kamu selama ini diam aja sih Pak? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kamu udah punya perempuan lain ya? Udah punya perempuan lain. Suami jawabnya cuma sederhana, jadilah sesuai dengan imanmu. Itu namanya apa? Asumsi. Asumsi biasanya muncul dari pikiran liar. Pikiran liar datangnya dari kuasa setan. Biasanya setelah asumsi timbulnya apa? Konklusi. Memang salah kawin sama dia. Coba waktu itu gue gak kawin sama dia. Hidup gue mungkin bisa lebih bahagia. Dia udah kayak penulis film India gitu. Bikin skenario terus, saudara. Nah setelah itu muncul apa? Labelisasi. Suami saya dasar kepala batu. Rumah tangga kita sudah gak mungkin diperbaiki lagi. Padahal hukum firman Tuhan jadilah seperti yang kau percayai. Makanya hidup ini jangan katakan apa yang sedang terjadi, tapi katakan apa yang kita yakini Tuhan sudah sediakan buat kita. Yang Tuhan sediakan buat kita rumah tangga yang bahagia. Yang Tuhan sediakan buat kita hidup yang diberkati. Amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Mana dia? Janganlah engkau apa? Terburu-buru menumpangkan tangan seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang. Jagalah apa? Kemurnian imanmu. Intinya hidup ini jangan apa?
terburu-buru. Ada banyak orang yang bilang, oh kita nih gak boleh gampang-gampang numpangin tangan orang. Tetapi lihat konteksnya bos. Persoalannya lagi ada masalah dalam jemaat itu. Maksudnya penumpangan tangan waktu itu kan untuk pemberesan persoalan. Jangan terburu-buru nuduh orang. Jangan terburu-buru menghakimi orang. Jangan terburu-buru meyakini apa yang selama ini kau pikirkan. Karena apa yang selama ini kau pikirkan belum tentu benar. Dan pesan firman Tuhan yang Paulus sampaikan kepada Timotius dan saya percaya juga berlaku hari-hari ini. Jagalah kemurnian imanmu. Season can come and go. Yang namanya musim datang dan pergi. Tetapi kemurnian hati menuntun kita pada perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Sukses itu datang dan pergi. Berkat itu datang dan pergi. Masa yang sukar itu datang dan pergi. Tapi kemurnian hati membawa hidup kita selalu penuh dengan perkara-perkara yang dahsyat dari Tuhan. Yang sudah katakan amin. Nah, klik. Saya catat di sini. Oh di situ. Yang di sini enggak saya catat, cuman yang di sini saya catat. Pada dasarnya kemurnian diri adalah kata kunci untuk kehidupan yang dahsyat dalam Kristus. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang sama saya, hidup saya dahsyat. Minta maaf ya kalau saya jalan-jalan, senang saya lihat banyak orang. Benar, udah lama saya nggak lihat orang, saudara. Yang saya lihat kursi kosong, bahkan di gereja saya kursi udah diangkat semua, saudara. Saya mau gadein 1 tahun gitu, lumayan kali dapat. Nah, iya kan? Habis nggak ada orang, saudara. Iya kan? Saya lihat kameramen lagi, saya lihat kameramen lagi. Sayanya juga udah enak lihat dia juga udah enak lihat saya. Tapi sekarang hari ini bahagia sekali saya lihat orang, lagi dengar khotbah. Ini seperti 2 tahun yang lalu saya lihat ini, sekarang saya jumpai lagi. Haleluya. Ya kan? Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa pada dasarnya kemurnian diri adalah kata kunci untuk kehidupan yang dahsyat dalam Kristus. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya. Ngambek dia. Pendeta mundar mandir. Gue sekarang yang mundar mandir kata dia gitu. Apa-apa. Ya saya minta maaf lah. Tapi kamu jangan kepahitan gitu dong, kembali dong tugasnya. Taruh tangan kanan sudah di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dahsyat. Sama-sama bilang hidup saya dahsyat. Gitu dong. Jangan sebentar-bentar, pendeta hidup saya susah, pendeta banyak masalah, masalah, persoalan come and go. But one thing, you have an awesome life. Sama-sama bilang hidup saya dahsyat. Lebih keras lagi bilang hidup saya dahsyat. Sama-sama bilang hidup saya dahsyat. Saya nggak mau tahu apa yang sedang saudara hadapi. Saya nggak mau tahu apa yang sedang terjadi. Saya nggak mau tahu badai apa yang sedang menerpa hidup saudara. Tapi yakinkan dalam hidup saudara, hidup saya dahsyat. Saya berjalan bersama Tuhan. Saya tidak akan pernah ditinggalkan. Saya tidak pernah akan dibiarkan melewati air. Saya tidak akan dihanyutkannya melalui api. Saya tidak akan dihanguskannya. Tuhan yang bersama dengan saya adalah Tuhan yang melakukan perkara-perkara dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Bos, hidupmu dahsyat. Saya nggak mau dengar lagi ada orang Kristen yang berkata, hidup saya berat, pendeta banyak tantangan, banyak persoalan. Dari demi hari pendeta saya udah gak kuat lagi menghadapi segala sesuatu ya. Sampai hari ini yakinkan dalam hidup saudara, roh di dalam saya lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Yang setuju katakan amin. Klik. Adapun yang harus kita pahami, penilaian Allah berbeda dengan pandangan manusia. Ya, saya mau gimana antar saya namanya ini. Kadang-kadang pendeta-pendeta cuma motivational speaker. Kadang-kadang dia cuma memberi motivasi buat kita, bukan pengajaran dia berikan. Hidup kita dahsyat, hidup kita dahsyat. Dia nggak tahu apa yang saya hadapi. Bayangkan cicilan saya aja banyak masalah. Folks,
Apa yang Tuhan lihat beda dengan apa yang manusia lihat. Wih. Gideon sedang ketakutan. Dalam Hakim-Hakim pasal 7 gak usah buka ayatnya. Percaya saya aja pasti betul, saya udah persiapan. Gideon pasal 7, Hakim-Hakim pasal 7 bicara tentang Gideon berbicara bahwa Gideon sedang bersembunyi. Kenapa? Karena ketakutan terhadap apa? Orang Midian. Tapi Tuhan memandang dia dan berkata, aku menyertai engkau hai pahlawan yang gagah berani. Wih. Manusia bilang, Gideon kau pengecut. Tapi Tuhan bilang, aku menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Penilaian Tuhan berbeda dengan penilaian manusia. Terus yang saudara mau ikut penilaian manusia atau penilaian Tuhan? Kalau kita mau ikut penilaian manusia, stres terus bos. Ngerti gak maksud saya? Kalau saudara merasa stres, saudara merasa kacau, saudara merasa galau, saudara merasa tertekan hari ini, saya mau kasih tahu, bukan persoalan saudara yang terlalu berat, tapi saudara sedang sibuk dengan penilaian manusia. Penilaian manusia itu ada 3. Yang pertama penilaian dari diri kita sendiri, which is sekali lagi saya bilang itu pun gak penting. Penilaian orang dekat kita, which is harus saya tegaskan gak penting. Dan juga penilaian orang manusia di sekitar kita. Kembali saya ingatkan tidak penting. Tetapi penilaian Tuhan yang paling penting. Dan Tuhan berkata, aku menyertai engkau hai pahlawan yang gagah berani. Yang setuju katakan amin. Nah sama lihat klik. Manusia melihat kulit luarnya. Tuhan melihat apa? Motivasi terdalamnya. Nah ini dia. Coba klik buka ayat ini. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirman Tuhan pada Samuel. Apa? Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Buat apa manusia puji saudara tapi Tuhan bilang. Aku tidak pernah kenal engkau. Hei kamu yang hamba yang malas dan tidak berguna. Amin. Karena yang paling penting penilaian Tuhan. Bukan yang dilihat manusia. Yang apa? Dilihat Allah. Manusia melihat apa yang apa? Di depan mata tapi Tuhan melihat hati bos. Orang sekarang muka dijaga. Segala macam krem dia gosok sana, gosok sini. Dan orang Indonesia kan manusia yang paling kepo di seluruh dunia. Sibuk aja. Lu tambah tua ya. Wah lu muda lu. Cuman Indonesia yang paling sibuk sama perawakan orang. Lu tambah gemuk ya. Coba deh kalau punya temen orang bule terus bilang-bilang, wah you get fatter. Gak ditempelin aja udah mujizat terus. Tapi kita otomatis ketemu teman bule kita gak ngomong begitu. Ketemu teman Indonesia kayak otomatis gitu. Ada rohnya. Bukannya sadar ketawa. Bos, Tuhan melihat hati. Ada banyak orang muka dia jaga, rambut dia jaga, semua dia jaga, hatinya busuk. Hari ini saya mau bilang kuncinya ada pada hati. Makanya Alkitab bilang apa? Jaga hati dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Saudaraku, Daud itu dibuang sama keluarganya bos. Sampai dia pernah bilang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku bos.
Yang dia jaga cuma satu bos, hatinya. Sampai dia bilang, ujilah aku, cobalah aku Tuhan. Apakah mataku masih tetap tertuju kepadamu dan hatiku masih tetap takut akan Tuhan. Bos, Yusuf dibuang ke penjara bos. Tuduhannya pemerkosaan bos. Dia gak bisa jaga kedudukannya bos. Dia gak bisa jaga hartanya bos. Dia gak bisa jaga nama baiknya bos. Yang dia jaga cuma hatinya. Kita aja nasihatin anak-anak kita, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik kamu, jaga nama baik orang tua. Tapi hari ini saya mau bilang ada kalanya kita gak bisa jaga apa-apa bos. Selama kita tetap jaga hati kita, kita tetap lihat pertolongan Tuhan yang dahsyat. When you can protect anything in your life, just make sure you protect your heart. Ketika saudara udah gak bisa jaga apa-apa lagi dalam hidup saudara, yang terakhir yang harus saudara jaga, guard your heart. Jaga hati saudara. Bos. Yusuf mau jaga apa bos? Gak bisa dia jaga apa-apa bos. Nama baiknya hancur bos. Makin dia klarifikasi makin kacau. Coba kalau dia bilang, apa? Aku perkosa. Ini tante yang genit. Orang Manado bilang tante yang bagatal. Tante yang bagatal. Tante yang hari-hari. Use. Dan saya mau kasih tahu ya saudara-saudara. Nggak ada yang lebih menyebalkan daripada orang salah tapi bacotnya lebih gede. Bu pernah ngalamin nggak begitu? Orang yang salah tapi bacot dia yang lebih jahat bu. Pak pernah ngalamin gak Pak? Tiap hari pendeta. Isi saya gak tahu benar gak tahu salah, pokoknya bunyi terus pendeta. Oh enggak pendeta, suami saya yang begitu. Sudah, sabar. Jangan kelahi, saudara sabar. Tapi intinya, hidup seperti itu udah biasa. Dari zaman Yusuf bos. Dari zaman Yusuf. Nothing he can guard, nothing he can protect. Tapi satu, make sure dia jaga hatinya. Tapi karena dia jaga hatinya, dia bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Bos, Job lost everything. Amin, lost everything. Dia kehilangan segala-galanya bos. Sampai istrinya bilang, masihkah kau bertekun dengan Allah seperti itu? Kutuki Allah dan matilah. Tapi dia bilang, kau berkata seperti perempuan tak berakal sehat. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang selebihnya? Kalimat itu buat saya bos, dia jaga hatinya. Dia jaga hatinya. Apakah Ayub tidak kecewa? Ya kecewalah. Apakah Ayub tidak menangis? Ya menangislah. Apakah Ayub tidak sedih? Ya sedihlah. Tapi satu yang dia jaga. Hatiku tak boleh mengutuki Tuhan. Hatiku tidak boleh menyalahkan Tuhan. Hatiku gak boleh ada kepahitan apapun. Dia angkat tangan, dia cuma bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Diberkati Tuhan kemudian 2 kali. I don't know what your condition might be. Saya mungkin gak tahu apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Tapi satu yang saya cuma bilang, jaga hati saudara. Selama kemurnian hatimu beres, engkau akan kagum melihat apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Aha. Nah saya pelajari, karena manusia melihat kulit luarnya, maka kita harus siap menghadapi. Apa yang harus kita siap menghadapi? Ada 4 hal sederhana. Yang pertama, orang-orang yang salah memahami lalu menghakimi dan membuli. Ya kan manusia cuma lihat apa yang di luar. God sees your heart. Jangan buat apapun dalam hidup ini untuk mendapat kredit dari manusia. Lumayan ada 3 yang bilang that's right. Yang lainnya masih dingin tuh. Kalau dingin gitu, mobil aja kalau dingin mesti dipanasin dulu. Otak juga kadang-kadang kalau dingin. Jangan buat apapun hanya untuk mendapat kredit dari manusia. Yang penting we do
anything in life dengan great motive. Dengan motivasi yang benar. Amin. Makanya saya bilang, karena manusia melihat kulit luarnya, maka kita harus siap menghadapi orang-orang yang salah memahami, lalu menghakimi dan membuli kita. Nggak usah klarifikasi, nggak usah stres, nggak usah panik, nggak usah sakit hati, nggak usah dendam, rugi. Sama-sama bilang sama saya, sakit hati dan dendam rugi. Yang rugi siapa? Dorong sebelah saudara bilang, ya lu lah. Yang kedua, apa yang harus kita siap hadapi? Orang-orang yang iri kemudian menyampaikan fitnah-fitnah keji. Iri tanda tak mampu. Sebagian besar orang yang ngomongin saudara karena dia ingin jadi seperti saudara. Dan 100% orang iri gak pernah mengakui. Tanya sama dia, lu iri ya? Iya, nggak mungkin orang iri. Lu iri ya? Najis. Iri sama cemburu sama. Tanya sama istri saudara. Kalau istri saudara, lu kok jalan sama dia lagi? Lu cemburu ya? Hah? Cemburu sama perempuan najis kayak begitu? Orang cemburu sama orang iri tidak pernah apa? Dan ujungnya orang-orang iri senang memfitnah. Tapi gak apa-apa. Yang penting hatimu beres. Sama-sama bilang sama saya, yang penting hati saya beres. Yang ketiga, karena manusia melihat kulit luarnya, maka kita harus siap menghadapi apa? Orang yang kecewa dengan kita, kemudian menyampaikan kritik-kritik yang kasar dan menyakitkan. Yesus dibilang keturunan Beelzebul, bos. Saya ini cuma mikir aja nih, iseng-iseng gitu. Mikir aja iseng-iseng. Karena kan dulu saya banyak kerjaan. Khotbah, KKR, di mana-mana. Sekarang gak ada kerjaan, bos. Jadi ya iseng-iseng mikir. Terus saya mikir, seandainya Yesus hidup zaman sekarang. Seandainya Yesus hidup di zaman sekarang. Kira-kira dia dibully gak sama orang-orang di medsos? Dibully lah, bos. Maaf ya, jangan salah ngerti saya. Pertama, rambutnya. Panjang, bos. Kedua, gayanya. Mata biru. Pasir. Yang kayak begitu kok juru selamat. Orang Jawa bilang pantasnya jadi cover boy. Bos, satu kali ada orang buta, bos. Bos, satu kali ada orang buta, bos. Yesus lagi duduk, bos. Tiba-tiba minta didoain, bos. Dia ngeludah ke tanah, cua gitu. Dia aduk-aduk, bos. Dia tempel, bat begitu, bos. Percaya saya, bos. 1 tahun, bos. Gak akan berhenti bulinya tuh, bos. Wamba Tuhan apa? Meludah ke tanah. Mana ayatnya? Tapi kalau sekarang saya mau doain orang begitu, ada ayatnya. Yesus buat soalnya. Bethany Miracle Center membuat pelayanan baru. Hari Kamis memberi makan buat orang miskin. Hari Jumat khusus mendoakan orang sakit. Pak Lukas ada di depan, yang ada tanahnya masih. Saya percaya ancur, bos. Ancur, bos. Ngeludah ke tanah loh, bos. Ngeludah, bos. Bukan netesin air, bos. Netesin air aja orang ribut.
Sekarang pelayanan ini orang ribut, pelayanan ini orang ribut, pelayanan ini orang ribut. Yesus ngeludah ke tanah, bos. Ngeludah. Ibu-ibu mau coba buat anak saudara? Sayang sini mama doain. Tapi itu yang saya mau bilang. Orang iri akan menyampaikan fitnah keji. Kalau kita difitnah gak apa-apa, bos. Hidup ini jangan main perasaan apa sih? Life is tough. Sama-sama bilang sama saya harus tegar. Tuhan saya dahsyat. Saya akan melihat perkara-perkara yang dahsyat, yang setuju katakan amin. Yang keempat, karena manusia melihat kulit luarnya, maka yang pertama kita harus siap menghadapi orang yang salah memahami, lalu menghakimi dan membuli. Orang-orang yang iri kemudian menyampaikan fitnah-fitnah keji. Orang yang kecewa dengan kita kemudian menyampaikan kritik-kritik yang kasar dan menyakitkan. Tetapi yang keempat, ada orang yang mencintai kita. Kemudian memberi nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk yang membangun. Meskipun tidak selalu harus kita ikuti 100%, namun Allah baik jika kita selalu pertimbangkan. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, nasihat-nasihat yang baik tidak juga selamanya 100% harus kita ikuti. Apa contohnya? Daud menghadapi Goliat. Awalnya Saul sangat support. Kenapa Saul sangat support? Karena ini yang akan save the face of Israel. Karena dia fight for the sake of Israel, betul? Dia bertanding atas nama Israel, betul? Jadi ada dua hal yang Saul offer to David. Yang pertama baju perangnya. Ya dong, itu kan saran yang baik kan. Okay, you can fight him with one condition. Wear my robe. Kamu pakai baju perang aku. Daud pikir-pikir, that's good. Minimal kalau diserang saya gak terluka. Dia mulai pakai. Bos, tapi kedodoran bos. Saul itu sebahu lebih tinggi. Jadi dia kalau ke target, dia mesti ke section big and tall. Sementara Daud lebih pendek, petit dia. Tight. Jadi gak cocok bos. Yang satu M, medium. Satu S bos. Subhanallah. Maksudnya gede banget. Jadi dia pakai bajunya keduduran. Dalam hati Daud jangankan perang. Jalan aja angel ini. Susah ini. Dia tanggalkan. Saul lihat itu stres. Saul bilang oke. The next condition. You can face him, but kamu harus bawa my sword. Bawa pedang aku. Oh, that's good. Lumayan pedangnya Saul nih, gua sikat itu orang. Tapi apa yang terjadi? Pedangnya lebih tinggi daripada Daud. Dalam hati Daud, boro-boro gue motong kepalanya Goliat, gue sendiri nih yang kena kalau begini. Dia bilang, King, so sorry, I can't. Nasihatnya dipertimbangkan, tetapi gak harus 100% ngerti mas saya? Karena manusia lihat kulit luarnya. Make sure you guard your heart. Pastikan sudah jaga hatimu. Klik. Selanjutnya saya pelajari apa yang disebut murni di hadapan Allah. Klik. Nah, apakah murni berarti harus hidup miskin? Kan orang sekarang beranggapan makin miskin seseorang, wah makin sungguh-sungguh, makin murni. Bayangkan dia ditendang keluar dari apartemennya karena gak bisa bayar. Berarti luar biasa hidup sucinya. Orang sekarang kalau melayani dan punya gereja besar, hidupnya diberkati.
Dengar aja di YouTube, dimaki orang saudara. Oh itu teologi kemakmuran, itu teologi kemakmuran. Oh kita teologi penderitaan, makin kita menderita, makin Kristus dimuliakan. Folks, boleh gak sih jangan meributkan dikotomi miskin dan kaya. It's all about your heart. Itu urusan Tuhan. Tuhan mau taruh kita di kota kecil, Tuhan mau taruh kita dengan fasilitas biasa, Tuhan mau kasih fasilitas besar, itu urusan Tuhan. Mendikotomikan ada pendeta besar, ada pendeta kecil, itu kejahatan saudara. Saya paling sebel gitu ada orang, pendeta saya hamba Tuhan kecil, di gereja kecil, di kampung kecil. Saya kalau dijengkel gitu saya bilang, terus pelayanannya di kamar kecil. Folks, datang mas-mas gitu. Terus kita bilang, lu tahu gak ini dia siapa nih? Ini supirnya Jokowi nih. Cuman supir saudara. Tapi supirnya presiden. Pasti, wih mas apa kabar? Saudara minta foto sama dia. Biar Jonya dapat DP Jokowi. Yang penting dapat DP supir tuh. Iya kan? Bos kita ini cuman kacungnya Tuhan bos. Kita ini cuma budaknya Tuhan bos. Disuruh apa aja harus mau bos. Iya kan? Kan gak bisa kalau kita kacungnya Tuhan tiba-tiba ayo ikut saya. Kamu kerjain ini. Oh gak mau itu terlalu besar. Oh ya udah, gak usah kamu udah. Pecat ya. Selesai. Jangan mendikotomikan pendeta besar dan pendeta kecil itu kejahatan. Yang ada cuma dua dalam Matius pasal 25. Hamba Tuhan yang baik atau hamba Tuhan yang jahat. Hamba Tuhan yang setia atau hamba Tuhan yang malas dan tidak berguna. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, yang penting saya setia. Amin. Jadi gak ada urusan besar atau kecil bos. Yang kedua, apa yang disebut murni di hadapan Allah. Apakah murni juga berarti harus dibenci semua orang? Oh kalau makin disukai semua orang, oh berarti dia gak murni. Dia tukang cari muka. Enggak juga bos. Ada orang yang dicintai semua orang karena kebenaran. Tapi ada orang yang juga dibenci karena semua orang. Jangan dikotomikan itu. Amin. Yang penting hati kita murni, yang penting hidup kita lurus. Yang ketiga, apakah yang disebut murni di hadapan Allah berarti harus dijauhkan oleh semua teman? Wah dia ini udah pelayanan. Masih berteman sama teman-teman lama dia. Berarti ini orang suka kompromi dengan dosa. Enggak juga. Ada orang yang dibenci karena kebenaran. Tapi ada orang yang jadi berkat buat banyak orang karena kebenaran. Amin. Yang penting hati bos. Yang penting komitmen kita bos. Yang penting kesetiaan kita untuk melakukan kebenaran. Selanjutnya apakah yang disebut murni di hadapan Allah? Apakah murni juga harus semenderita-menderitanya kita? Tinggal tiap hari kita menyanyi, biarlah miskin di sini, asal kaya di sorga. Bos, kalaupun kita secara materi miskin, kita tetap kaya dalam Tuhan. Apa sih artinya miskin? Miskin itu artinya minta, mengeluh dan mengambil sebanyak-banyaknya, itulah miskin. Apa itu kaya? Bersyukur, berbagi, dan menjadi berkat, itulah kaya. Amin. Dan soal berbagi bukan soal dompet kita bos, soal hati bos. Ada orang yang lebih kaya dari kita tapi pelitnya minta ampun. Bilang sama sebelah saudara, kayak lu gitu. Bener, ada orang yang lebih kaya dari kita tapi apa? Pelitnya minta ampun. Tapi kadangkala kita terpukul bos. Ada orang-orang yang jauh lebih miskin dari kita tetapi memberinya lebih banyak dari kita. Nah ini yang tepuk tangan yang suka memberi ini. Yang gak tepuk tangan yang terpukul karena pelitnya minta ampun itu ya kan. Klik, gak apa-apa minggu depan gue udah pulang ini ya kan. Yang mau tersinggung sama saya tersinggung lah ya kan. Selama masih sakit hati gue udah pulang, udah kembali ke Jakarta. Nah semuanya ini saya bilang adalah konsep yang apa? Keliru bos. Keliru. Karena
Murni hati bukan harus semiskin-miskinnya. Murni hati itu kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Yang setuju katakan amin. Klik. Nah, sebagai penutup saya simpulkan ada 4 hal tentang murni. Yang pertama, murni berarti fokus kita pada Yesus dan kerajaan Allah. Apa saja yang kita buat, bukan karena kita ingin kaya. Ini kayaknya saya di Amerika jadi turun timbangan saya. Bukan karena timbangannya turun, karena dingin menciut. Karena tadi pagi saya baru nimbang gak turun sih. Tapi kok celana kedodoran. Saya khawatir ciut. Saya udah senang-senang pas mendarat di Jakarta, ya kembang lagi. Parah. Jadi murni berarti apa? Tadi apa saudara-saudara? Klik. Fokus kita pada Yesus dan kerajaan Allah. Fokus kita bukan manusia, bos. Fokus kita bukan berkat, bos. Fokus kita bukan mujizat. Fokus kita pokoknya cari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Yang kedua, murni itu berarti klik. Kerinduan kita selalu mengasihi, menjadi berkat serta memenangkan jiwa-jiwa. Orang mau fitnah kita, biarin aja. Yang penting kita mengasihi. Yang penting kita jadi berkat. Paulus bilang apa? Kepada orang Yunani aku bersikap seperti orang Yunani. Kepada orang Yahudi aku bersikap seperti orang Yahudi. Aku berusaha menjadi semua untuk semua orang. Supaya lewat aku orang lain diselamatkan. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya mau jadi berkat. Hidup ini bukan soal bagaimana dia berbuat ini, dia berbuat ini, dia berbuat ini supaya begini. Tapi hidup ini bagaimana saya memancarkan kemuliaan Tuhan. Saya percaya bos, Tuhan saya tidak buta, Tuhan saya tidak tuli bos. Dia tahu persis orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Gak apa-apa, orang mau jahat sama saudara kan gak ada urusannya. Amin. Orang mau curang sama saudara kan gak apa-apa. Yang penting hidupmu tetap memancarkan kemuliaan Tuhan. Life is not depend on others. Life is depend on your decision. Hidup ini bukan tergantung orang. Hidup ini tergantung keputusan kita. Dan Daud bilang apa? Aku mau bersyukur kepada Tuhan sebab dia baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Yang ketiga, klik. Aha. Murni berarti hati kita selalu apa? Takut akan Tuhan, menjauhkan diri dari dosa. Makanya Daud bilang apa? Berbahagialah orang yang dosanya sudah diampuni. Dan yang keempat, yang terakhir. Klik. Murni berarti sikap kita selalu berpadanan dengan firman Tuhan dalam apa? Ketaatan dan kesetiaan. Alkitab bilang apa? Selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita gak akan turun tapi naik. Kita gak akan jadi ekor, kita akan jadi kepala. Taruh tangan kanan selalu di dada, sama-sama bilang, hidup saya dahsyat di hadapan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri.